Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, Bu Prita datang lagi dengan video materi kali ini bahasa Indonesia dengan materi khusus teks petunjuk. Yuk langsung kita simak. Anak-anak, di video ini kalian akan mempelajari mengenai pengertian teks petunjuk, bahasa dalam teks petunjuk, jenis-jenis teks petunjuk, dan contoh soal terkait dengan teks petunjuk. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengertian dari teks petunjuk. Teks petunjuk itu adalah teks yang memberikan panduan atau arahan terhadap sesuatu. Bahasa dalam teks petunjuk itu haruslah 1. Jelas, 2. Sistematis atau tersusun, 3. Komunikatif atau mudah dipahami, dan tidak boleh ambigu ya atau banyak penafsiran, dan yang terakhir harus menggunakan bahasa yang efektif dan juga jelas. Kemudian untuk jenis-jenis teks petunjuk itu 1. Ada petunjuk penggunaan obat yang ada di dalam obat ya. Ada juga petunjuk membuat sesuatu, petunjuk melakukan sesuatu, dan petunjuk arah atau denah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah teks petunjuk penggunaan obat. Jika kalian amati dalam kemasan obat itu ada teks petunjuk yang meliputi kegunaannya obat, komposisi obat, larangan, petunjuk pemakaian, dan juga cara penyimpanannya. Tujuannya supaya mempermudah konsumen dalam penggunaan produk. Kalian pasti sudah pernah melihat kan? Nah, selanjutnya teks petunjuk untuk membuat sesuatu. Jadi biasanya ditemukan pada beragam produk, di antaranya kalau kalian amati di kertas lipat, di kemasan makanan atau minuman instan, itu ada. Nah, di sana biasanya bagaimana cara membuat sesuatu. Kalau mie instan ya bagaimana cara membuat mie instan, atau di kertas lipat itu ada bagaimana cara membuat baling-baling dari kertas dan lain sebagainya. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya itu adalah teks petunjuk melakukan sesuatu. Biasanya ditemukan pada majalah, website, YouTube konten, atau media lainnya. Nah, ini biasanya kita sebut dengan istilah tips. Misalnya bisa saja bagaimana caranya atau tips merawat tanaman, tips membersihkan rumah. Nah, itu juga merupakan salah satu jenis dari teks petunjuk. Nah, yang berikutnya ini pasti kalian sudah sering lihat. Ada yang namanya teks petunjuk, yaitu petunjuk arah denah. Nah, petunjuk arah atau denah ini biasanya ada di lampiran acara atau undangan yang menunjukkan petunjuk arah lokasi suatu tempat. Tujuannya supaya mempermudah seseorang untuk menuju lokasi tertentu. Oke, sekarang kalian amati ya, ini adalah salah satu contoh teks prosedur, yaitu adalah bagaimana cara membuat kincir angin dari kertas. Di sana ada alat-alat dan bahannya, ada juga langkah pembuatannya, itu contohnya. Nah, ini sekarang Bu Prita punya soal nih, contoh soal teks petunjuk. Kita simak bersama-sama ya. Urutkan petunjuk cara memakai semir sepatu padat yang masih acak berikut. Pertama, gosokkan sikat ke permukaan sepatu secara merata. 2. Buka penutup semir sepatu. 3. Bersihkan permukaan sepatu dengan kain lap. Yang terakhir, ambil semir sepatu secukupnya dengan sikat. Nah, yang mana jawabannya urutannya? Ini dia. Jadi urutannya 3, 2, 4, 1. Bersihkan permukaan dulu, buka penutup, ambil semir, gosokkan sikat ke permukaan sepatu secara merata. Itu salah satu contoh dari teks petunjuk. Nah, sekarang kita simpulkan ya. Jadi teks petunjuk itu adalah memberikan panduan atau arahan atau instruksi kepada audiens atau pembaca. Kemudian yang harus diingat, bahasa dalam teks petunjuk itu harus jelas, sistematis atau urut, komunikatif atau mudah dipahami, tidak ambigu, lugas, dan efektif.
Jenis-jenis dari teks petunjuk, tadi kita punya beberapa. Yang pertama adalah petunjuk menggunakan obat yang ada di kemasan obat, petunjuk membuat sesuatu, petunjuk melakukan sesuatu, atau tips ya yang ada di majalah atau website. Dan ada juga petunjuk arah atau denah yang berfungsi untuk menunjukkan lokasi suatu tempat. Nah anak-anak, itu dia penjelasan singkat Bu Prita mengenai teks petunjuk. Harapannya anak-anak paham betul mengenai teks petunjuk, tata bahasanya, jenisnya, penggunaannya, dan bisa diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari dan juga tentunya di kehidupan sehari-hari pula. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.